Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh mendapatkan pengarahan dari Bapak Edgar. Kiranya Tuhan akan menyertai Pak Edgar dalam menyampaikan bagaimana materi yang akan menjadi hal yang penting bagi setiap kami, khususnya anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak. Kiranya hikmat Tuhan menyertai Pak Edgar. Kami menyerahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Den. Nah, mungkin Bapak Ibu Wali Kelas kita bisa admit siswa kita sekarang. Dan setelah ini saya serahkan ke Bu Angel yang akan memimpin acara kita hari ini. Pasar saham, dua kata yang kebanyakan orang mikirnya adalah mainannya om-om tajir memakai jas di pusat kota. Tapi makin kesini makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa juga buat siapa aja. Kita sendiri, tetangga, dan tentunya si teman kita yang tiap hari kerjanya update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita tentang ini. Tapi sebenarnya simpelnya banget, gimana sih caranya pasar saham bekerja? Untuk ngejawab itu, kita mesti ngerti dulu kalau pasar modal, yang sering kita sebut pasar saham itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap transaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk. Dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling, di pasar itu ada barang yang laku banget sampai harganya melangit. Ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi emangnya kenapa sih harga saham itu bisa naik banget atau bahkan turunnya gila-gilaan? Jadi sebelum jawab itu, kita mesti tahu kalau saham itu bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan itu ada di pasar modal, karena ada syarat yang harus dipenuhin. Simpelnya gini, bayangin abang bakso kesayangan kita suatu saat usahanya makin maju dan punya banyak restoran di Indonesia. Terus karena tiap tahun untung terus, Mang Loncat berencana buat nambahin modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya ke orang-orang lewat pasar modal. Apa yang dilakuin Mang Loncat disebut IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli para investor dengan harapan bisa dapat imbalan dari dua cara, lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagiin keuntungan. Ini juga ngejawab soal naik turunnya harga saham. Ya, semakin bagus perusahaannya, maka makin banyak orang yang mau beli saham perusahaan itu dan makin juga menjulang harganya. Atau sebaliknya, kalau masa depannya suram, akhirnya nggak ada yang mau beli sahamnya dan bikin harga saham jadi melorot ke harga paling rendah. Tapi selain dari performa perusahaan, ada faktor lain yang nyebabin naik turunnya harga saham. Dan itulah gambaran besar saham di bawah 5 menit. Tentunya banyak yang nggak bisa diceritain dalam waktu singkat. Investasi saham emang bisa ngasih keuntungan besar, tapi di sisi lain juga punya resiko yang nggak kalah menakutkannya. Jadi sekarang nggak perlu jauh-jauh ke pasar modal buat investasi kalau emang belum siap, karena kata investor yang satu ini, investasi ke diri sendiri adalah cara buat ngasilin keuntungan yang paling besar. Dan seperti biasa, terima kasih. Hey, selamat siang, selamat datang teman-teman di SG1CM. Senang sekali nih hari ini kita bisa berkumpul ya secara virtual untuk membahas satu topik yang sangat menarik ya, seperti yang teman-teman tadi sudah lihat ya di video tadi tentang saham. Nah, teman-teman semua sudah memilih webinar ini, berarti teman-teman ini sudah ada minat nih ya, tertarik nih untuk memulai investasi saham, atau mungkin teman-teman sudah ada yang berinvestasi saham. Nah, pada hari ini ya kita senang sekali ya, bersyukur juga kita sudah diberikan satu wadah untuk teman-teman semua supaya bisa belajar lebih dalam lagi langsung kepada pelaku investor yang sudah jauh lebih profesional. Nah,
teman-teman nanti bisa belajar banyak tentang saham di sini. Nah, sebelum memulai nih seminar kita hari ini, saya senang sekali nih ya ketemu dengan para calon-calon investor ya teman-teman semua, dan investor-investor muda ya saya boleh sebut seperti itu. Nah, jadi saya minta tolong teman-teman sebagai calon investor muda di masa yang akan datang ya teman-teman, boleh di open kameranya terlebih dahulu supaya saya bisa melihat nih calon-calon investor muda di masa yang akan datang. Yuk, saya tunggu teman-teman semua untuk bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nah, kita bersyukur kita bisa berkumpul secara virtual. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita pada hari ini kita bisa berkumpul dalam webinar ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya akan pimpin di dalam doa. Teman-teman semua bisa ambil sikap posisi yang baik. Kita akan siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau membolehkan kami untuk berkumpul secara virtual melalui Zoom untuk belajar satu materi mengenai saham untuk masa depan kami, untuk kami, bekal kami di dalam mengelola investasi saham ke depannya agar kami bisa memiliki pemikiran yang lebih dalam lagi di dalam investasi saham. Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membantu kami agar kami dapat mengerti apa yang boleh disampaikan oleh Pak Edgar kepada kami hari ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum memulai acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari pihak sekolah ya teman-teman ya. Kata sambutannya akan dibawakan oleh Bu Melisa. Kepada Bu Melisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Selamat siang, terima kasih Bu Angel. Selamat siang pada Pak Edgar, juga Bapak Ibu Guru, serta anak-anak semuanya. Bersyukur di kesempatan siang hari ini kita dapat menambah wawasan lagi gitu ya di waktu ini. Sungguh luar biasa kalau saya boleh bandingkan dengan di waktu saya tidak ada mungkin kelas saham kayak beginian. Zaman SMA belum mengenal saham. Mungkin kalian, sebagian besar di antara kalian sudah mengenal. Bahkan mungkin pernah ikut lomba-lombanya juga, simulasi saham dan lain-lain. Ya, kesempatan kali ini kita mau bicara lebih banyak gitu ya mengenai saham karena situasi pandemi yang juga mengharuskan orang untuk berpikir lebih kritis mengenai keuangan, berinvestasi dengan tepat. Nah, gimana caranya nanti kita akan sama-sama belajar begitu ya dari Pak Edgar yang sudah berkecimpung di dunianya. Kita sama-sama mengambil materi yang baik di kesempatan siang hari ini ya anak-anak. Itu harapan saya kalian semua dapat mempelajari sesuatu yang baru lagi dan itu jadi bekal kalian untuk kemudian hari. Selamat menikmati acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Melisa untuk kata sambutannya. Untuk selanjutnya, nah dari tadi ini saya sudah menyebut Pak Edgar, Bu Melisa juga sudah menyebut Pak Edgar. Nah mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal, tapi pasti sebagian besar juga belum mengenal Pak Edgar ini siapa. Nah ada pepatah gitu ya teman-teman ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian gitu ya, pembicara kita hari ini, pelaku investor yang tadi saya sudah bilang itu ya. Nah beliau adalah Pak Edgar Diharja. Nah, beliau ini adalah pengusaha dan beliau juga sudah menjadi investor retail sejak 2015 di pasar modal Amerika dan di Indonesia. Nah, ini Pak Edgar sudah jauh ya mainnya teman-teman ya sampai di Amerika. Nah, beliau ya satu kebanggaan juga bagi kita ini, beliau juga alumnus dari SMA Kristen Gloria 1. Beliau lulus di tahun 2011. Lalu beliau melanjutkan pendidikan di Purdue University,
Lalu di tahun 2017 beliau bekerja di Carry Logistics di Taipei, Shanghai, Hong Kong, dan Bangkok. Lalu sekarang di tahun 2020 sampai hari ini beliau aktif sebagai investor saham dan seorang pengusaha. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, saya panggilkan Pak Edgar. Halo Pak Edgar. Halo Bu Angel. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Edgar? Puji Tuhan, baik-baik Bu. Puji Tuhan. Nah, sumbangannya. Iya, terima kasih juga Pak Edgar. Nah, ini mungkin teman-teman dari SMA 1 ini Pak sudah tidak sabar gitu ya ingin mendengarkan materi yang mau disampaikan oleh Pak Edgar. Jadi waktu dan tempat langsung saja saya berikan kepada Pak Edgar. Silakan Pak Edgar. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya share screen sebentar. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang saya hormati di SMA Gloria. Senang sekali bisa kembali ya. Nggak kerasa saya bisa kembali ke sekolah alumni saya juga senang sekali bisa sharing. Thank you banget atas kesempatannya. Semoga yang saya sampaikan ini juga bisa berguna buat calon-calon investor di sini juga. Mungkin saya bilangnya teman-teman atau calon investor ya, atau mungkin sebagian dari kalian udah menjadi investor saham, udah punya akun, congrats. Mungkin saya harap kayak apa yang saya share hari ini bisa memperkaya ilmu kalian dalam dunia saham ini. Jadi kalau kita lihat dari topiknya siang ini, kita how to be an intelligent stock investor, bagaimana cara kita menjadi investor saham yang cerdas. Investor saham yang cerdas itu berarti kita itu tidak lose money lah. Paling at least kita nggak lose money, kita di pasar saham itu lebih banyak untungnya daripada ruginya. Itulah definisi cerdas lah menurut saya ya. Dalam jangka panjang, kita bisa cuan lebih banyak daripada kita lose. Hopefully, setelah di akhir presentasi saya, kita semakin banyak investor-investor cerdas yang bisa lahir dari SMA Gloria ini. Sebelumnya, thank you juga buat Bu Angel yang sudah memberikan sedikit introduction tentang background saya. Jadi sebaiknya nggak saya ulang lagi di sini. Kalau dilihat dari background-nya, justru saya ini juga nggak ada background di finance ya. Saya itu belajar saham juga autodidak dari baca buku, dari mengikuti seminar macam-macam, dari YouTube. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau kalian IPA atau IPS, atau nanti jurusan kalian itu bukan finance, jurusan kalian mau teknik mesin, atau kalian mau jadi dokter, ilmu saham ini applicable untuk semua disiplin. Jadi nggak peduli background kalian apa, kerjanya pun nggak harus di saham, kalian tetap bisa investasi saham, tetap bisa belajar tentang saham. Dan saya sendiri sudah berkecimpung di dunia saham ini sejak tahun 2015, dan saat ini saya aktif di pasar saham Amerika dan Indonesia. Mungkin kayak sebagian dari kalian bilang ya, aduh Pak, investasi ini kan untuk yang sudah tua ya Pak ya. Jadi saya ini masih mungkin 18 tahun, saya masih 16, 17, ya masih lama lah. Investasi itu masih tunggu umur 30 saja saya baru mau mulai investasi. Waktu sudah punya keluarga, udah mau punya anak, udah kerja, saya ini mau have fun dulu. Nah, jadi mungkin kan kalian mulai ikut webinar ini agak males ya. Ini kan omongan orang tua. Saya akan kasih cerita tentang kedua anak muda ini, Jack and Blake. Ini untuk menunjukkan motivasi kalian bahwa yang kalian punya tidak saya punyai. Apa? Kalian jauh lebih muda dari saya. Jadi kalian tuh mempunyai time. Saya ceritakan kasus ini ya, Jack and Blake. Jadi Jack itu sejak umur 21 dia mulai investing. Tapi dia hanya invest nabung secara rutin setiap tahun sampai dia umur 30. Jadi 21, 22, 23, sampai umur 30, habis itu dia stop. Udah nggak investasi lagi, nggak tabung. Sedangkan Blake, dia mulainya telat, teman-teman sekalian. Mulainya itu umur 30. Tapi dia itu nabung terus, rajin investasi, dari 30 sampai 67. Bayangin, 37 tahun setia investasi. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih kaya ketika mereka sama-sama umur 67? Saya ulang sekali lagi, Jack hanya investasi selama 10 tahun.
dari 21 sampai umur 30, lalu dia stop, dia bayarin uangnya gelundung sendiri, nggak dia tambahin lagi. Jawabannya adalah siapa, teman-teman? Jawabannya di sini kita lihat Jack yang malah lebih kaya. Jadi kalau kita lihat, bayangin ya, kalau Jack nggak berhenti, justru dia itu lanjut investasi terus sampai di umur 67, itu bayangkan dia itu bakal jauh lebih kaya seperti apa. Jadi jangan menunggu sampai kalian umur 30 baru mulai investasi. Kalau bisa sekarang sudah mulai investasi, uang jajan yang dikasih orang tua disisihkan sedikit-dikit lah, 10%, 20% untuk ditabung, diinvestasikan. Nggak kerasa, mungkin kalian tunggu sebulan, 2 bulan nggak ada efeknya. Tapi kalau dilihat dari jangka panjang, itu uang itu bisa berlipat-lipat ganda menjadi sangat besar. Jadi ini kenapa alasan kalian harus mulai secepat mungkin. Lalu yang kedua, tadi kan kalau kita lihat judulnya, kita ini mau menjadi investor ya teman-teman ya. Kita bukan menjadi kayak penjudi, atau kita bahasa kerennya itu, bahasa finance-nya itu speculate atau speculator. Kita ini mau jadinya intelligent stock investor. Jadi di awal kita harus make it very clear bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara investing dan speculating. Investing dan speculating itu gampangnya, kalau kita itu mikirnya cuan aja, itu udah pasti kemungkinan besar kita itu speculating. Jadi kata kunci yang membedakan antara speculating dan investing ini, di tengah-tengahnya adalah manajemen resiko. Begitu kita nggak mikir resiko, kita peduli pokoknya cuan, masuk ke speculating. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, kita itu bilangnya risk and return, bukan return and risk. Kenapa? Soalnya resiko datang dulu, baru ada return. Kita itu sebagai investor mengelola resiko, setelah resiko ini sudah dikelola, baru kita ngomong cuan. Jadi kita jangan seperti kayak bajak laut di bawah ini. Bajak laut kan matanya hanya satu ya. Matanya satu itu hanya mikir cuan aja. Mata satunya tentang resiko, dia nggak mikir. Kita harus buka bungkus mata ini. Jadi kita harus lihat resiko, itu pasti menemani yang namanya cuan. Jadi kalau kita belajar Chinese, ini lebih maknanya dalam ya. Jadi kalau kita belajar Chinese kata-kata resiko atau kata-kata bahaya, yang weiji ini, itu kita dibagi, itu kata-katanya dibagi menjadi 2 kata. Jadi yang pertama ada yang kita di bawah itu ada weixian, artinya dangerous. Dan yang satunya dari kata jihui, opportunity. Jadi di tengah, kalau kita bisa mengelola kebahayaan ini, resiko ini, kita bakal ada kesempatan mendapatkan cuan. Jadi yang mesti ingat sekali lagi, yang membedakan itu antara investasi dan spekulasi adalah risk management, manajemen resiko. Kita harus mikir resiko dulu sebelum kita ngomong tentang cuan. Setelah itu mungkin, oke Pak Edgar, saya ngerti bedanya di resiko. Tapi kayak ada practical advice, kayak prakteknya gimana sih kalau kayak di lapangan tuh hitungannya gimana sih yang membedakan investing sama speculating. Saya kasih contoh, misalnya kita mau investasi apartemen. Kita ngomong ada apartemen dijual di Surabaya, begitu ya. Kita ngomong 3 bedroom, luasnya 40 meter persegi, dan kita cek ini bisa dijual di mahasiswa dijual ke di bagian neighborhood itu kita jual itu seharga 30 juta per tahun. Lakunya segitu untuk sewanya. Nah, kita kan kira-kira lah ya, biasanya kalau sewain apartemen itu biasanya 5% dari harga apartemen tersebut. Jadi kalau kita bisa sewain 30 juta, terus rental yield-nya umumnya itu 5%, berarti kan harga apartemen ini kurang lebih ya 600 juta lah. 600 juta dikali 5% kan 30 juta. Harga masuk akalnya segitu. Nah, apa yang dimaksud dengan investing? Ketika kita udah dapat harga valuasi itu ya, misalnya kita, saya estimate ini apartemen harganya 600 juta, kita beli kalau bisa diskon, jangan 600 juta. Belinya yang diskon lebih besar, lebih bagus. Contohnya misalnya 30% diskon. Kita beli harga 600 juta di harga 420. Ini investing, ini good deal. Atau misalnya, ya nggak nemu sih harga segitu, siapa yang mau jual apartemen di diskon 30%? Ya udahlah, beli harga yang masuk akal aja. Ya masuk akalnya 600 juta. Ini masuk investing. Nah, mana yang masuk speculating? Yang masuk speculating itu misalnya kita udah cek ini apartemen,
Normalnya kita kan tadi hitung, normalnya apartemen ginian harganya 600 juta. Lalu kita ditawarin, Pak, ini saya tawarin apartemen ini, prospeknya bagus sekali. Harganya 1,5 miliar. Nah, kita sudah tahu harga apartemen ini normalnya 600 juta. Kita ditawari 1,5 miliar. Kita masih mau beli. Nah, ini speculating. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, pasti kalian bertanya kepada saya, wah ngawur Pak Edgar ini. Mana ada yang mau beli? Udah tahu harga 600, kok ditawari 1,5 ya kok dibeli? Tapi di pasar saham itu hampir semuanya seperti ini, teman-teman sekalian. Mereka itu kan nggak ngecek ini perusahaan apa, menghasilkan uang atau enggak. Yang penting harganya naik. Jadi makanya balik lagi ke spekulasi yang kedua tipenya, yang lebih parah lagi. Dia itu nggak peduli ini tuh barang apa, dia nggak mau ngecek ini apartemennya benar apa enggak, laku apa enggak, nggak peduli, selama harganya naik, bakal aku beli. Mereka berharap, mereka nggak peduli ini apartemen apa. Pokoknya kalau mereka beli harganya misalnya 2M, mereka berharap mereka bisa jual 2,5M. Ke orang yang mana? Jual ke siapa pertanyaannya? Jual ke orang lain yang mikirnya mereka beli 2,5M bisa jual di 3M. Akhirnya itu naik terus. Makanya sampai kalau di dunia finance ada yang namanya bubble. Ini yang menyebabkan bubble, teman-teman. Jadi mereka nggak peduli sama ini barang apa, harganya berapa, yang penting harganya naik ya, tak beli. Sampai satu titik orang sadar, bentar, ini apartemen biasa, cuma tak sewain cuma bisa laku 30 juta, tapi kok saya beli sampai harga 10 miliar, baru semua orang sadar, ini apartemen harganya hanya 600 juta, langsung anjlok. That's how you lose money in the stock market through speculating. Jadi makanya salah satu investor besar pernah bilang bahwa di dunia investasi itu ada dua hal, price dan value. Price is what we pay, dan value is what we get. Itu katanya Warren Buffett. Jadi misal, kayak contohnya apartemen tadi, kita mau bayar 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, or even 10 miliar, value yang kita dapat tetap apartemen seharga 600 juta. It won't change. Barangnya sama, tapi harga itu bisa naik turun. Jadi kita sebagai investor, kita itu make sure value yang kita dapat itu lebih tinggi daripada harga yang kita bayar. Kayak contohnya yang di investing nomor 1 ini, kalau bisa saya beli di harga diskon. Nah, lalu investor legendaris yang lain juga sempat bilang bahwa pasar modal ini, the stock market, ini bahasa Inggrisnya pasar saham atau pasar modal, itu penuh dengan individuals who know the price of everything but the value of nothing. Ketika kita tanya orang yang berkecimpung di pasar saham, kebanyakan ketika kita tanya, oke, harga saham Bukalapak berapa? Mereka bisa jawab dengan exact 485 misalnya begitu ya. Harga Bank BCA berapa? Bisa dengan exact jawab, 7.800 berapa, 7.500 berapa. Tapi ketika kita tanya, apakah Bukalapak layak di harga segitu? Apakah BCA layak di harga segitu? Valuasi yang selayaknya untuk kedua perusahaan ini berapa? Hanya sedikit yang bisa jawab, teman-teman. Yang mereka lihat hanyalah stok ini sebagai alat judi, alat spekulat. Pokoknya naik, aku beli. Nah, ini kayak misalnya percakapannya saya sering dengar ya, kalau di dunia saham ya. Biasanya kan ada teman saya bilang, Edgar, ini saham XYZ, seminggu ini harganya udah naik 100%. Feelingku, kata-katanya ini, feelingku, besok bakal kuat, bakal terbang lagi. Feelingku kuat ini, besok bakal terbang. Yang namanya investing, teman-teman ya. Kalau ada yang bilang, investor yang jago itu yang feelingnya kuat, ini itu mitos. Itu kalau kita pakai feeling itu udah pure speculation, udah buat judi. Nah, dibales. Emang ABC ini, XYZ ini perusahaan bidang apa ya? Bisnis modelnya gimana ya? Kayak gimana perusahaan ini bisa make money? Perusahaan ini operasinya gimana? Dan emang dia layak ya dihargai seharga semahal itu? Emangnya perusahaan ini bagus banget atau gimana gitu? Jawabannya biasanya kan ya mana aku tahu kan ya harganya naik kan. Yang penting naik, yang penting aku cuan. Atau yang kedua, bro, aku ditawarin ya, dijanjiin cuan 100% dalam seminggu. Asik banget, ayo join. Nah, kita sebagai investor, kita kan harus mikir resiko juga. Kita tanya, loh, sebentar. 1 minggu, cuan 100%, itu tinggi sekali. Mana ada bisnis yang bisa hasilin uang secepat itu? Gimana muter uangnya? Emangnya jualan produk apa saya bisa cuan segitu? Terus emang ada izin dari OJK atau Bapepti?
ketika ada produk yang kita mau beli, kita mau invest, nggak ada izin dari OJK atau Bapepti, ya kita itu sebenarnya pure speculation. Jadi, tapi teman-teman sekalian jangan nganggap bahwa spekulasi itu kayak sepenuhnya salah, bahwa kita itu harus investasi saja, nggak boleh spekulasi. Enggak, kalian mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Yang penting kita itu harus tahu bedanya mana yang investasi dan mana yang spekulasi. Jadi kalau kita spekulasi, itu kita kayak pergi ke kasino. Itu fun, tapi kita bisa lose all of our money. Mentalnya ketika kita pergi kasino atau pergi main time zone, kita kan nggak, mentalnya bukan pengen cuan banyak atau kayak gimana ya, pengen cuan banyak, benar. Cuma kan kita udah punya mindset bahwa kita itu ready to lose our money. Jadi perbedaan dua ini harus sangat diperjelas ya teman-teman ya. Yang paling bahaya itu ketika kita merasa kita itu investasi, tapi sebenarnya kita spekulasi. Ini makanya banyak sekali kayak pelaku-pelaku saham atau produk apapun lah, itu yang kehilangan uangnya. Mereka mikir mereka investasi, mereka nabung selama puluhan tahun, dan life savings mereka dibuat untuk spekulasi yang mereka pikir itu investasi. Makanya kayak perbedaannya ini harus benar-benar diperjelas sekali. Dan kalau kita mau spekulasi, berarti kita spekulasi hanya menggunakan uang yang kita siap-siap hilang semuanya. Jadi mungkin kalau saya kasih advice, ya ini maksimal, kalau bisa lebih kecil lagi. Kalau misalnya mau coba-coba spekulasi, biasanya kalau nggak keblonyok, biasanya nggak kapok, mau coba spekulasi, itu ya maksimal 5%. Jadi kalau hilang itu nggak hilang semuanya. Misalnya 10 juta, ya maksimal 500.000 yang dibuat spekulasi. Jadi kalau misalnya sampai hilang pun, ya hilangnya nggak hilang semuanya. Dan apa yang biasanya masuk spekulasi itu apa aja sih ya? Ya, biasanya kayak misalnya kita trading forex, trading saham, cryptocurrency, atau money game yang ditawarin di grup-grup WA, Telegram, ini semua masuk spekulasi. Kalau mau ngelakuin ya nggak apa-apa, terserah. I mean, it's your money, dan banyak orang suka have fun di sana, itu kayak pergi ke kasino begitu. Tapi ingatlah bahwa itu bukan investasi, jadi masukkan uang itu sedikit sekali aja. Biasanya kalau udah kapok, udah nggak mau ikut-ikut lagi, biasanya seperti itu. Dan itu mungkin ada yang bertanya ya, loh itu kenapa kalau trading itu biasanya masuk ke spekulasi ya Pak ya? Kayak misalnya trading forex lah, trading saham, trading crypto, saya bilang begitu ya. Soalnya begini ya teman-teman ya, kalau kita lihat gambar di sini, kalau pergerakan selama 5 tahun jangka panjang, kita bisa menebak saham itu selama kita beli perusahaan yang bagus dan di harga yang masuk akal, kalau kita tunggu saja, dalam jangka panjang itu mereka naik. Tapi kalau dalam harian, biasanya kan trader itu harian ya, itu susah sekali menebaknya. Ada yang jago menebak trader, ada, benar ada. Ada orang yang jago spekulat, ada benar, tapi langka sekali, hampir kayak mungkin di bawah 5% atau even 1% yang sukses trading ya. Soalnya kita nggak bisa nebak, kayak kita lihat pergerakan saham dalam 5 hari. Contohnya di sini ya. Itu kan harganya naik turun di sini. Biasanya kita mikirnya, oh Pak, kan bisa aja saya beli di sini, jual tinggi, beli lagi di sini, jual tinggi di sini. Tapi prakteknya ini hampir almost impossible. Hampir nggak bisa. Soalnya ketika kalian menjual, ada orang di pihak di balik sana yang membeli dengan motivasi yang sama. Saya mikirnya bakal naik, saya mikirnya bakal turun. Jadi ya sama aja. Akhirnya kayak, ya makanya itu kembali ke spekulasi, kayak gambling. Sometimes you're right, sometimes you're wrong. Nah, ini selanjutnya ya. Jadi kita semoga udah mulai clear sedikit apa bedanya investasi dan spekulasi. Jadi kita mau mempunyai mindset yang benar, apa sih sebenarnya saham itu bagaimana? Apa sih definisi saham yang sebenarnya? Kalau misalnya kalian mau ingat satu hal yang paling penting dalam webinar ini halaman ini. Jadi saham itu bukan hanya selembar saham atau kalian yang lihat di HP kalian atau kalian lihat TV kayak, oh ini BBCA, ini BBNI, cuma kode-kode gitu yang naik turun membentuk grafik, enggak. They represent part ownership of a business. Jadi ketika kita memiliki saham suatu perusahaan, kita itu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya saham Bank BCA, kita menjadi salah satu, meskipun sangat kecil sekali, kita menjadi salah satu pemilik dari Bank BCA tersebut.
Jadi ketika kita mau melakukan investment, kita harus berpikir kita ini sebagai prospective owner. Kita seakan-akan akan memiliki, bukan seakan-akan, kita benar akan memiliki perusahaan itu. Jadi kita beneran analyze dengan benar perusahaan ini benar atau enggak. Jadi mungkin ini berhubungan sedikit dengan kripto ya. Jadi makanya kalau lalu kripto kan dengan saham ini sering dibandingkan ya. Sebenarnya mereka ini nggak bisa dibandingkan bagaimana. Kalau saya bukan expert di kripto, cuma kalau kita mau cerita tentang kripto sebentar, sebenarnya kan sejarahnya kripto ini kan kembali dari tahun 2008 ya, ketika ada financial crisis yang besar sekali di Amerika, banyak penduduk kayak mereka kecewa terhadap kayak financial system. Kan misalnya kita punya US dollar, itu kan di backup oleh the Fed. Misalnya kita ada rupiah, kan kita punya Bank Indonesia. Nah, mereka kecewa, mereka ingin punya mata uang itu yang nggak punya dibawahi negara apapun, kayak nggak ada yang mengontrol begitu loh. Mengontrolnya tapi dengan sistem blockchain, sistem bersama. Makanya timbullah Bitcoin di tahun 2008 itu karena ada financial crisis. Ketika itu happen at the same time, alasannya seperti itu. Dan yang harus ditanyakan adalah apakah bisa dibandingkan kripto dan saham ini? Sebenarnya mereka ini dua binatang yang berbeda ya. Kalau misalnya kita bilang apartemen, kita bilang kita punya tanah untuk ditanamin padi atau apa, itu dengan saham itu mirip-mirip, ya 11-12 lah. Jadi makanya kalau kita lihat dari quote-nya dari Warren Buffett di sini, ketika kita membeli something like a farm, apartment house, atau kayak interest in a business, atau kata lain kayak saham, kita itu kan peduli, misalnya kita punya tanah ini menghasilkan atau enggak. Tanah ini bisa menghasilkan gandum, bisa menghasilkan beras enggak buat kita. Kita punya apartemen, kita peduli, apakah apartemen ini laku, bisa disewakan, bisa menghasilkan income buat saya. Dan ketika kita memiliki saham, kita juga concern. Ingatlah bahwa perusahaan itu adalah mesin pencetak uang. Misal kita punya saham ICBP, dia memproduksi Indomie dijual menjadikan uang dan dikembalikan uangnya itu ke pemegang saham. Itu kita-kita ini melalui dividen, atau ketika misalnya labanya naik terus, lama-lama harga sahamnya naik dan kita mendapat cuan, keuntungan dari capital gain. Jadi 3 aset classes ini menghasilkan, makanya mereka comparable. Tapi ketika kita beli Bitcoin atau kita beli cryptocurrency, kayak there is nothing wrong with it, tapi ingatlah bahwa aset ini nggak menghasilkan apapun. Apa yang dihasilkan oleh kripto ini? Apa yang dihasilkan oleh Bitcoin? Kalian mau pegang Bitcoin ini selama 10 tahun, dia nggak beranak. Nggak tiba-tiba jadi 1, jadi 2 Bitcoin atau menghasilkan kalian uang atau apa. Enggak. Tapi kita dapat cuannya dari mana? Kita berharap bahwa kita beli Bitcoin di harga 100, kita bisa menjual ke orang lain yang mau beli di harga 200. Makanya kayak Warren Buffett bilang, you are not investing when you do that, you are speculating. You're just hoping the next guy pays more. Jadi ini makanya perlu diperjelas juga, ini makanya kayak saham dan kripto ini adalah dua binatang yang berbeda. Jadi kayak bukan hal yang nggak bisa di-compare begitu aja. Makanya juga ini saya masukkan kayak kita trading kripto atau apa, itu kita masukkan ke spekulasi karena susah sekali memvaluasi Bitcoin. Mau dihargai berapa? Normalnya Bitcoin ini harga terlalu volatile, jadi lebih mirip buat ke aset untuk di-speculate. Dan apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, blockchain Bitcoin akan menjadi next big thing? Itu saya yakin 100% pasti. Tapi kalau saya ditanya apakah sekarang saya beli Bitcoin untuk investasi, menurut saya itu bukan untuk investasi, tapi lebih untuk spekulasi. Jadi sebelum kita mulai mengakhiri sesi 1 ini, mungkin terakhir saya tutup dengan, oke, apa keuntungannya investasi saham? Kan banyak loh Pak Edgar ya. Saya bisa beli, saya kan mungkin saya jago trading ya, mendingan saya beli aja kripto, atau saya beli US dollar, atau saya beli emas. Basically, keuntungan dari investasi saham itu ada 3. Yang pertama, keuntungan saham itu pada umumnya itu sekitar 10-12% per tahun. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1983 ketika IHSG kayak indeks acuan pasar saham kita itu di launch, itu setiap tahun menghasilkan return cuan sebesar 11,36%. Ini kalau kita bandingkan dengan apresiasi tanah, kita bandingkan dengan apresiasi US dollar atau emas, 11,36 ini tergolong tinggi. Dan ini
pure dari capital gains kenaikan saham. Jangan lupa ketika kita memegang saham, kita juga menerima dividen. Misalnya contohnya Indomie itu, dia kan di sini untung tahun 2020 6,6 triliun. Ini kan nggak semuanya nggak semuanya diinvestasikan, sebagian dibagikan sebagai dividen. Jadi selain dapat cuan dari capital gain di atas 10-12% ini, kita juga mendapat bagi hasil atau dividen. Selain itu, kalau kita investasi saham, kita bisa mulai itu dengan uang 50.000 paling murah itu. Satu lot itu 100 lembar. Dan satu lembar itu paling kecil Rp50. Jadi kita dengan uang sekitar 50 ribuan begitu, kita sudah bisa mulai. Nah, misalnya kita mempunyai bisnis bank, misalnya nggak ada pasar saham ya. Saya ingin sekali menjadi banker ya. Itu kita butuh uang 10 triliun untuk mendirikan bank kita sendiri. Misalnya kita membuat bank saya sendiri, Edgar di Harja Bank, saya butuh uang 10 triliun. Nah, 10 triliun ini uang mau berapa generasi pun belum tentu bisa kekumpul. Ini uang yang sangat besar sekali. Tapi dengan adanya pasar modal, kita dengan uang 700.000, kita sudah bisa mempunyai kepemilikan dari salah satu bank paling baik di Indonesia, BCA misalnya. Dan selain itu, pasar saham ini ketika kita berinvestasi di dalamnya, itu sangatlah fun, intellectually fun ya. Bukan cuma fun aja, tapi membuat kita ini mengasah pikiran kita menjadi lebih pintar. Kayak saya kasih contoh, misalnya kita mau investasi di bank. Kita kan otomatis harus mengerti kan bagaimana bank itu bekerja. Oke, bank ini bekerja, makes money-nya, dia ambil uang dari deposan, dia butuh trust dari deposan, lalu habis itu ada spread-nya. Jadi misalnya dia itu kasih uang bunganya ke deposan 4%, dia bisa menyalurkan kredit 11%, sisa 7% itu cuan dia. Selain itu, dia misalnya selain dapat uang dari perbedaan spread itu, dia bisa mendapatkan uang dari service, misalnya kalau kita bayar kredit card, itu kan ada biaya administrasi tiap bulannya, atau biaya misalnya telat bayar kredit card, atau biaya macam-macam di bank-bank, fees yang macam-macam. Terus kita juga mesti belajar bank yang baik itu seperti apa. Oh, bank yang baik itu misalnya NPL, kayak misalnya kreditnya itu kredit yang macet itu nggak banyak, nggak sampai di bawah misalnya 5%, di atas 5%. Semakin kecil semakin bagus. Yang paling bagus itu misalnya nggak ada yang macet atau gimana. Itu kan kita belajar hal-hal seperti ini di tiap industri. Dan kita harus tahu bahwa banyak sekali industri di pasar modal ini. Basically kayak ada 713 companies yang kita bisa pilih. Jadi misalnya kita pilih, misalnya, oke, saya mau beli perusahaan BC, misalnya kayak perusahaan itu seperti pupuk jagung atau apa, otomatis kita belajar tentang biologi, misalnya begitu. Atau saya mau investasi di perusahaan IKR Corporindo yang kerjaannya itu kayak logistik pengiriman biaya bahan-bahan kimia, otomatis harus belajar kimia, kayak oh ini bahannya ini, produknya ini, yang dikirimnya ini, dia bisnis pom bensin juga, oh pom bensin ada macamnya, ada ini. Atau misalnya kalian mau belajar tentang batu bara, otomatis kita bakal belajar tentang geologi, kita belajar tentang isi dalam perut bumi ini apa aja ya, apa yang bisa kita gali, seperti apa. Jadi itu kayak intellectually fun, dan selama kita proses investasi, kita analisa perusahaan, itu kita bakal belajar banyak sekali, nggak cuma finance saja, tapi kita belajar kayak different disciplines, seperti itu. Mungkin ini untuk sesi 1 ya. Jadi saya serahkan ke Bu Angel dulu, kalau misalnya ada Q&A sebelum kita lanjut ke sesi 2. Nah, baik, terima kasih Pak Edgar untuk pemaparannya. Satu hal ya yang saya garis bawahi. Jadi teman-teman itu berinvestasilah pada value, nilai gitu teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian nih dari sesi 1 ini ada kegundahan, ada pertanyaan gitu, silahkan nih waktu dan tepat nih. Siapapun boleh silahkan di-unmute, sebutkan nama kalian dan silahkan bertanya. Ada? Ayo jangan malu-malu. Silahkan, mumpung kita bertemu dengan Pak Edgar, investor langsung nih ya, pelaku profesional di bidang saham ya. Dari pemaparan tadi, silahkan ada yang mau bertanya. Apakah boleh bertanya? Oh boleh, silahkan Pak Ben. Pak Edgar mau tanya, itu ada istilah blue chips, itu apa ya Pak? Di saham itu Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Ben atas pertanyaannya. Jadi
yang disebut dengan blue chips itu biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, jadi sudah stabil, jadi mereka itu memiliki kayak track record yang sudah bagus sekali. Jadi kayak misalnya kayak contohnya kalau di Indonesia itu Bank BCA, Bank BRI, Astra, Unilever, Telkom, Indofood. Ini kan basically kayak perusahaan-perusahaan yang mereka itu kayak eksistensinya dalam masyarakat ini sudah kayak impactful sekali ya. Jadi kayak mereka besar sekali, jadi sangat stabil. Jadi mereka ini relatif lebih aman untuk diinvestasikan dibandingkan misalnya perusahaan-perusahaan yang barusan buka atau misalnya perusahaan yang berskala kecil, itu kan resikonya lebih tinggi. Jadi itu yang disebutkan dengan blue chips. Jadi blue chips itu cocok untuk lebih aman, lebih stabil seperti itu, Pak Ben. Begitu, baik. Cukup menjawab ya Pak Ben ya? Iya. Satu lagi, bolehkah? Oh iya, silakan Pak Ben. Iya. Untuk pasar modal, maaf, saham-saham yang dari luar negeri, apakah warga Indonesia bisa membeli atau hanya di lokal saja Pak di Indonesia? Terima kasih. Oh ya, makasih Pak Ben. Sebenarnya kita sebagai WNI, kita memiliki akses untuk membeli saham di negara manapun selain Indonesia. Jadi kita bisa memakai sekuritas yang internasional, kita bisa membeli saham di Amerika, di Hong Kong, di Taiwan. Cuma yang menjadi kekurangan yang menurut saya yang sangat merugikan kalau kita investasi di luar negeri adalah masalah pajak. Karena ketika kita berinvestasi di Indonesia, dividen selama kita reinvestasikan pajaknya 0%, dan capital gain itu hanya 0,1% dari nilai penjualan. Jadi pajaknya sangat rendah sekali kalau kita berinvestasi di Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita berinvestasi di luar Indonesia, keuntungan yang kita dapatkan, misalnya dari capital gains atau dari dividends, itu mengikuti perhitungan tarif progresif. Jadi bisa dihitung itu bisa mencapai sampai mulai paling murah itu 5% sampai 30%. Jadi secara pajak kalau kita hitung-hitung, itu keuntungan kita itu berkurang banyak ketika kita berinvestasi di luar negeri. Jadi itu makanya makanya saya rekomendasi lebih baik berinvestasi dulu di Indonesia karena masalah pajak yang lebih murah. Terima kasih Pak. Ya, cukup menjawab Pak Ben ya. Ada 701 perusahaan Pak yang listing di pasar modalnya Indonesia. Jadi kita bisa explore dulu mungkin ya dari pasar sahamnya Indonesia. Nah mungkin ada pertanyaan ini Pak dari Nicholas Hans. Nah dia bertanya ada istilah ARA dan ARB. Saya pernah dengar. Nah maksudnya apa ya Pak? Ini mau dijelaskan nanti di sesi 2 atau mau dijawab langsung? Oh iya, nggak apa-apa. Saya jawab sekarang aja Bu Angel. Jadi istilah sebenarnya ARA itu kepanjangannya auto reject atas dan ARB itu auto reject bawah. Jadi umumnya supaya menjaga kayak volatilitas di pasar saham kita dalam satu hari, saham itu satu saham, misalnya kita bilang saham Bank BCA, maksimal naiknya 25% dan turunnya pun maksimum 25% juga. Jadi sama-sama maksimal naik 25%, turun 25%. Jadi sebenarnya dalam sehari, saham kita itu maksimal turunnya 25%. Dulu beberapa bulan lalu sempat hanya 7% saja, tapi sekarang rasanya sudah berubah menjadi 25%. Jadi itu makanya ada kayak auto reject, kan otomatis di reject. Ketika sahamnya itu sudah di atas naik 25%, sudah di stop, nggak bisa naik lagi. Sama kebalikannya ketika sahamnya udah turun sampai 25%, itu nggak bisa turun lebih dalam lagi dalam satu hari. Tapi besoknya bisa lanjut lagi, tapi ya besoknya maksimal 25% lagi. Seperti itu. Itu ya Pak, baik. Jadi itu langsung dari mekanisme pasar modal gitu ya Pak ya, ARB dan ARA-nya gitu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Edgar. Pertanyaan terakhir sebelum masuk ke sesi 2. Oh ya, baik Bu. Ya, ini saya bacakan ya Pak. Ini dari Brian. Ya. Izin bertanya menyinggung soal cryptocurrency, di mana kripto memiliki fitur saving yang dapat menambah jumlah koin yang dimiliki, terlebih lagi jika jangka panjang, apakah akan termasuk investasi? Begitu pertanyaannya Pak.
saya kurang paham tentang fitur ini ya. Cuma esensi dari kenapa saya nggak suka bilang kripto ini investasi, karena value-nya ini susah sekali ditebak. Dan kalau kita misalnya investasi emas, investasi apartemen, investasi saham, itu kan kita kurang lebih bisa memperkirakan value-nya berapa. Sedangkan kalau di kripto ini, meskipun nanti bisa menghasilkan kayak koinnya lebih banyak atau seperti apa, tapi kan harga kripto ini masih sangat volatile sekali di pasar. Jadi kalau saya pegang kripto, misalnya saya pegang kripto A, kan banyak sekali ya macam kripto ya. Misalnya saya pilih kripto ABC seperti itu, saya kan nggak bisa dengan yakin bilang bahwa 10 tahun lagi value-nya ini pasti bakal naik. Bisa aja saya malah turun seperti itu. Memang kalau kita bilang kasusnya Bitcoin memang naik, tapi kan juga banyak kripto yang tiba-tiba naik, habis itu turun, tidur selamanya nggak bakal naik lagi. Makanya itu saya kurang suka kalau investasi di kripto karena itu. Misalnya kita investasi di US dollar seperti itu misalnya ya, itu kan kita bisa tebak bahwa kurang lebih US dollar itu kalau dibandingkan rupiah ya mungkin kisarannya 13.000 sampai 15.000. Nggak mungkin tiba-tiba besok jadi 30.000, besoknya jadi 100.000, atau besoknya jadi 1 juta, turun lagi ke 1.000, kan nggak seperti itu. Sudah stabil. Jangan kalau kripto ini mereka itu masih mencari konsensus, mencari titik tengah. Kripto ini layaknya dihargai berapa? Itu yang makanya saya kurang suka kalau kripto ini jadikan sebagai investasi. Baik, terima kasih Pak Edgar untuk penjelasannya. Nah ini pertanyaan lain saya keep dulu Pak untuk nanti sesi kedua. Nah silahkan Pak Edgar bisa melanjutkan untuk sesi yang kedua. Oh ya, baik Bu. Jadi ini oke, jadi kita kan sesi pertama kita membahas tentang spekulasi, investasi. Lalu di sesi kedua ini kita mau lebih ke technical ya. Jadi oke Pak, jadi prakteknya gimana sih? Saya mau invest, saya mau punya perusahaan, saya pengen cari perusahaan yang bagus, tapi saya juga nggak mau bayarnya kemahalan. Gimana prakteknya? Jadi dalam 20 menit ke depan nih memang susah ya. Saya nggak bisa bilang investasi itu oke, pokoknya ada rumus ABC. Saya harap, I wish kita punya rumus seperti itu, tapi kenyataannya nggak ada. Cuma kalau saya bisa highlight ke taktik atau strategi investasi yang benar, kita bisa belajar dari salah satu investor besar di Inggris, Terry Smith. Dia terkenal sekali dengan 3 step untuk berinvestasi. Yang pertama adalah buy good companies, perusahaan yang baik, otomatis lah ya. Misalnya kita mau mempunyai bisnis, otomatis kita ingin punya bisnis yang baik. Nah, setelah kita menemukan bisnis yang baik, jangan bayarnya kemahalan. Sebagus-bagusnya bisnis, itu tetap ada harga yang masuk akal. Jadi, don't overpay. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menemukan perusahaan yang bagus, kita beli di harga yang baik, ya udah, do nothing. Just let the company do its job. Seperti itu. Oke, Pak. Lalu definisi good companies itu seperti apa ya, Pak ya? Definisi good companies adalah, saya kasih contoh di sini, misalnya ada 2 toko, satu jualan boba, Jack's Boba, dan salah satunya jualan kopi, Jill's Coffee. Untuk membuka boba ini, stand boba, misalnya kita buka stand begitu ya, kita butuh modal 100 juta rupiah. Untuk buka stand kopi kan mirip lah ya, minuman, jadi ya modalnya sama-sama 100 juta. Tapi setelah 1 tahun, ternyata boba ini jauh lebih laris. Lalu dia mungkin marginnya untungnya lebih besar begitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan setahun itu 20 juta. Sedangkan Jill's Coffee ini hanya menghasilkan 5 juta. Nah, kita lihat perusahaan mana yang lebih profitable. Ini ada yang namanya return on equity. Return, imbal hasil dari equity, dari modal kita. Kita nyeburin uang 100 juta, keluarnya itu berapa? Nyebur 100, keluarnya 20. Otomatis 20 dibagi 100, 20%. Misalnya Jill's Coffee, kita nyeburin 100, keluarnya hanya 5%. Jadi kita bisa conclude kalau dari angka ini, boba ini bisnisnya lebih bagus, karena modalnya sama-sama 100 juta, tapi dia bisa menghasilkan 20 juta. Nah kalau Jill's Coffee, daripada susah-susah setahun kerja kopi, hasilnya hanya 5%, yang mendingan dimasukkan ke bank, dikasih bunga deposito kurang lebih 4-6%. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, definisi good company, itu bisa menghasilkan laba yang besar relatif dari uang yang kita masukkan.
Lalu yang kedua, kita masuk rule nomor 2. Don't overpay. Sebagus-bagusnya perusahaan, tetap ada harga yang layak untuk dibayar. Jadi good company sama good investment itu adalah dua hal yang berbeda. Good company, kalau belinya kemahalan, ya bukan berarti good investment. Kayak contohnya gini ya, kita contohnya misalnya real apartemen ya. Apartemen ini laku banget. Misalnya di daerah di depannya kampus persis. Jadi nggak mungkin sepi. Pasti laku, nggak bakal sepi mahasiswa. Tapi ternyata apartemen dijualnya harganya nggak masuk akal. Apartemen kecil, studio, biasanya cuma 500 juta, dijual 3M. Saya nggak bilang apartemen ini jelek atau bagus. Tapi kalau apartemennya dihargai segitu, mau sampai kapan balik modalnya? Jadi ini good apartment, tapi bad investment. Jadi makanya ketika kita menemukan perusahaan yang bagus, jangan dibayar kemahalan. Ya bayarnya yang normal-normal aja. Soalnya kalau kita bayarnya kemahalan, malah itu jadi kita keblowok, kita kena bad investment. Nah, paling mudah cara lihatnya itu gimana? Misalnya kita kembali ke contoh tadi Jack's Boba dan Jill's Coffee. Saya lihat kan Jack's Boba ini stand misalnya di PTC begitu ya. Wah, ini profitable banget ya. Saya belilah ini. Saya mau bisnis boba. Misalnya saya punya uang 1 juta gitu. Saya punya uang gitu ya. Lalu saya tanya ke Jack ini, Jack, bisnismu ini profitable banget loh. Aku boleh beli bisnismu? Boleh. Dijual berapa? Oke, saya jual 300 juta. Mahal banget. Habis itu saya iseng-iseng tanya sebelahnya, Jill's Coffee, Jill, berapa harga kedai kopimu ini? Aku mau coba beli. Dia jual 150 juta. Memang murah juga ya. Emang sekilas kelihatan Jack's Boba ini lebih mahal daripada Jill's Coffee kalau saya beli. Tapi ingat sekali lagi, Jack's Boba ini cuannya lebih besar. Dia dalam setahun bisa menghasilkan 20 juta, sedangkan Jill's Coffee ini hanya menghasilkan 5 juta. Jadi kalau kita lihat yang namanya PE ratio, itu adalah selling price, dia jual berapa, profitnya berapa, itu kita bagi, itu 15 kali, sedangkan Jill's itu 30 kali. Semakin kecil, semakin bagus, semakin murah. Jadi kalau kita lihat dari PE, meskipun Jack's Boba ini harga 300 juta, tapi dia sebenarnya lebih punya value, lebih good deal begitu. Oke, dia bayar 300 juta nggak apa, saya bayar mahal nggak apa-apa, soalnya dia bisa menghasilkan 20 juta dalam 15 tahun saya balik modal. Sedangkan Jill's Coffee saya bayar mungkin lebih murah. Tapi dia hanya menghasilkan 5 juta, balik modalnya lama, PI-nya 30 kali itu sama seperti 30 tahun. Jadi seperti itu. Yang pertama, buy good companies, lihat dari ROI-nya, cari yang tinggi, dan don't overpay, kita cari PI yang jangan tinggi-tinggi. Ya 30 udah tinggi, udah termasuk tinggi, jangan cari yang 50, 70, kalau bisa yang 20-an lah, 15 gitu. Semakin kecil semakin bagus. Mengingat ROI-nya juga tinggi dan perusahaannya juga bagus. Dan yang terakhir, menurut kalian 1, 2, 3 yang paling susah yang mana? Yang paling gampang mencari perusahaan yang bagus. Kedua, valuasi itu susah. Yang paling susah itu bukan 2, tapi do nothing. Kita bakal ada berita banyak godaan dari teman. Kita pasti tergoda untuk jual beli. Padahal itu justru merugikan kita. Makanya salah satu investor besar juga bilang kayak the big money, uang yang besar, cuan yang besar itu bukan in the buying and selling, but in the waiting. Jadi Charlie Munger ini salah satu bilioner. Bilioner itu yang orang yang punya uang sekitar 15 triliun gitu ya. Kalau di Amerika kita panggilnya bilioner. Dia bilang gitu, kamu cukup hanya buy good companies, do not overpay, dan sisanya tunggu aja. Just let the company do its job. Seperti itu. Nah, tapi simpel sekali ya rumusnya ini hanya 3 ini ya. Dan pertanyaan lain yang kita perlu jawab itu selain 3 ini, kita juga mesti menanyakan, kita mesti ingat bahwa ketika kita membeli suatu perusahaan, kita itu bekerja sama dengan direktur yang di sana juga. Soalnya kan mereka yang mengelola perusahaan itu. Misalnya saya punya perusahaan Indomie begitu ya, Indofood. Saya beli sahamnya ICBP. Otomatis kan ICBP ini di-run oleh manajemen ICBP. Jadi kita mesti make sure bahwa manajemen mereka ini, tim manajemen mereka ini capable, mampu, dan honest dan jujur. Nggak ambil uang-uang dari perusahaan gitu. Nah, ini memang susah sekali dan butuh pengalaman, nggak segampang kayak ada rumus. Oke, berarti kalau yang ini pasti dia itu nggak jujur. Ini kan sangat kualitatif ya. Cuma kalau saya bisa kasih input, bagaimana caranya, kayak paling gampangnya gimana.
Misalnya kita cek kita mau perusahaan, kita misalnya mau investasi di perusahaan A, kita kan bisa melihat, oke, direktur utamanya ini, direktur keuangannya ini. Lalu kita masukkan namanya ke Google, kita tambah kasus. Biasanya kalau udah skala besar, begitu kita masukkan kata-kata kasus, itu langsung keluar. Nah, kalau kita tahu manajemennya ini nggak benar, yang ngapain kita mau investasi di perusahaan ini? Seperti itu cara gampangnya, cara praktikalnya. Lalu yang kedua, kita juga mesti ngecek apakah perusahaan ini itu utangnya banyak. Saya nggak suka perusahaan yang utangnya banyak. Kenapa? Karena utangnya banyak bisa bikin perusahaannya pilot. Kalau misalnya sampai bisnisnya nggak jalan, tapi kan bunganya tetap jalan. Kalau kita utang orang, mau kita ini gimana kan nggak peduli, yang penting balikin uangnya, seperti itu. Jadi kita mesti cek apakah perusahaan ini utangnya banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat di perusahaan, kalau kita ambil kelas akuntansi di SMA itu kan yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal begitu ya. Kita lihat perusahaan ini kalau liabilitasnya banyak sekali, udah gede sekali, jauh lebih besar daripada ekuitasnya. Lebih baik kita udah stay away aja, jangan beli perusahaan ini karena resikonya tinggi. Lalu yang ketiga, kita juga mesti bertanya, apakah produk dari perusahaan ini masih akan relevan in the next 10 years? Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini, lebih baik jangan investasi. Misalnya kayak, saya nggak yakin sih ya, ini perusahaan ini mana produknya, mana 5 tahun lagi mungkin udah nggak ada yang beli, lah itu jangan dibeli. Tapi misalnya saya kasih contoh, misalnya kayak perusahaan Unilever, seperti itu ya, itu kan kita pakai minum teh sari wangi, terus habis itu kita ya pakai Lifebuoy kalau mandi, ya saya yakin misalnya 10 tahun lagi, itu perusahaan ini masih eksis, seperti itu. Dan yang terakhir, apakah perusahaan ini mempunyai competitive advantages? Misalnya, saya kasih contoh competitive advantages itu misalnya Bank BCA. Kalau kita di Surabaya misalnya, atau di kota-kota besar, semua itu pakai Bank BCA. Misalnya, oke, saya mau transfer ke kamu ya, kamu banknya apa? Banknya bukan BCA, kan jarang kan? Pasti semuanya itu Bank BCA. Nah, ini berarti Bank BCA itu mempunyai competitive advantages. Dia itu mempunyai network effect. Jadi hampir kenapa orang pakai Bank BCA? Karena semua orang pakai Bank BCA. Seperti itu misalnya. Kita cari perusahaan itu yang strong, yang punya kelebihan. Dan produknya itu masih diingini untuk 10 tahun ke depan, utangnya sedikit, dan juga diketuai, dipimpin oleh tim manajemen yang mampu dan jujur. Seperti itu. Nah, jadi ini mungkin saya simpulin juga sebagai investor. Kita mesti sadar bahwa cuan itu bukan urusan kita begitu loh. Pokoknya kalau kita sebagai investor, kita itu mikirnya resiko, kita mikir biaya, pokoknya jangan beli kemahalan, kita kasih dia waktu, udah behavior kita jangan gatel-gatel buka-buka trading platform kita jual beli. Yang penting kita udah manage resiko kita, beli perusahaan yang baik, pokoknya nggak belinya kemahalan, udah tunggu aja. Jadi nggak usah ditunggu. Terus tapi memang butuh waktu. Jadi mungkin dalam setahun kita bisa rugi, tapi dalam jangka panjang itu pasti kita untung selama kita beli perusahaan yang baik. Jadi seperti itu. Jadi return itu kita nggak kontrol. Kita hanya bisa melakukan pekerjaan rumah kita yang di kiri. Ini yang kita kontrol. Jadi ya kita mau nggak mau ya hanya bisa melakukan apa yang kita kontrol, seperti itu. Lalu mungkin yang saya kasih tips juga, untuk mungkin yang udah punya akun atau yang belum punya akun, saya kasih tips untuk memilih sekuritas. Yang pertama, carilah sekuritas itu yang buy dan sell fee-nya nggak terlalu mahal. Misalnya umumnya 15% itu termasuk murah, jualnya 0,25%. Soalnya ada yang mahal sekali, misalnya sampai 0,25 beli, jualnya 0,35 itu termasuk mahal. Jadi kalau ada yang murah, kenapa pilih yang mahal? Lalu selain itu kita juga bisa cari sekuritas itu yang memiliki rekam jejak yang baik. Biasanya misalnya kayak anak perusahaan dari bank-bank besar, misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, mereka itu semua punya sekuritas. Seperti Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, atau juga misalnya kita multinational company kayak Mirai, ini kayak perusahaan sekuritas besar sekali dari Korea, juga punya nama, punya rekam jejak yang baik. Dan yang ketiga, kita kalau bisa juga soalnya nggak semua sekuritas itu memberikan in-person sales service. Ini apa sih? Ini basically kayak kita dikasih WA-nya, sales-nya sekuritas tersebut. Jadi kalau kita mau tanya-tanya, ada masalah dengan akun kita ada WA
orang pribadi sales kita, bukan telepon ke customer service yang misalnya kita telepon kayak yang tekan 1, tekan 2, bukan yang seperti ini orang sungguhan. Nah, setahu saya yang nggak ngasih, setahu saya Mirai ini itu nggak ngasih extra charge, dia ngasih kayak in-person sales service harganya tetap sama, dia 0,15 atau 0,25. Dan yang terakhir, maksudnya kita bisa punya lebih dari satu sekuritas kok. Jadi mau coba-coba nggak apa-apa, mau coba 2 atau 3 dulu. Soalnya sekarang kan buka sekuritas juga nggak mahal ya, minimumnya kalau nggak salah 100.000 per sekuritas, nggak semua. Dulu kan 10 juta. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita punya sekuritas banyak ini? Keuntungannya kita bisa ikut event-event sekuritasnya juga macam-macam. Misalnya kayak kita mau belajar tentang pariwisata, begitu ya, kita mempunyai travel agent, bisnis travel agent seperti apa. Pas misalnya saya nasabahnya BCA Sekuritas, saya bisa ikut webinarnya. Atau misalnya kita mau belajar tentang industri semen. Nah, kalau saya nasabahnya BNI, saya juga bisa ikut. Nah, kalau saya Mirai, saya bisa belajar tentang perusahaan kayak pengiriman kimia, misalnya kayak EGR Corporindo, seperti itu. Dan yang terakhir yang mau saya tambahin, ketika nanti teman-teman melakukan riset kalian, memang baca dari berita itu nggak semuanya salah ya. Cuma yang paling objektif, yang paling reliable, kita harus cek dari sumbernya yang paling utama. Itu di mana kalau di dunia saham? Yaitu di website idx.co.id. Kita bisa buka di bagian berita, lalu pengumuman. Misalnya kita mau membaca tentang BBCA, kita bisa masukkan di kata kuncinya BBCA. Ini adalah pernyataan resmi dari pasar modal dan juga dari BCA. Jadi sangatlah reliable. Jadi bukan kalau misalnya kita baca berita dari misalnya website berita, itu kan interpretasi dari jurnalis seperti itu ya. Kadang-kadang perusahaan ngomong A dipelesetkan menjadi B, jadi kadang-kadang bisa berbeda. Cuma kalau dari sini, ini tuh beneran murni dari perusahaan, dia upload dokumen kata-kata dari mereka sendiri. Jadi sangatlah reliable. Jadi mungkin di akhir presentasi ini saya mau menutupkan dengan ini ya, dengan dua quote ini ya. Jadi kalau salah satu investor besar lagi, Charlie Munger yang sudah kita quote tadi di depan, bahwa tips yang dia kasihkan ke kita untuk menjadi investor yang baik adalah kita itu harus, tadi kalau kita dari depan, selain ada patience, kita itu harus peduli dengan resiko, dan yang tidak kalah penting itu, kalau kalian lihat bahwa kita sebagai investor itu harus terus belajar. Jadi kita jangan pernah berpikir saya belajar hanya SMA, lulus S1, mungkin saya S2, S3, satu stop saya belajar. Lifelong learning itu bukan suatu fase dalam kehidupan, tapi itu kayak lifetime. Jadi sampai kita meninggal, even kayak Charlie Munger ini umurnya 97 tahun teman-teman ya. Partnernya Warren Buffett itu 92 kalau nggak salah. Dan mereka sampai umur 90 pun mereka masih belajar. Jadi kita sebagai investor, kita nggak boleh bosan-bosannya menjadi a lifelong self-learner. Do voracious reading, kita cultivate curiosity. We always ask the questions why. Oke, kenapa kalau A, kenapa kalau B, kenapa kok bisa B, kenapa bisa begini. Dan kita harus bisa menjadi a little wiser, a little smarter every day. Jadi kita bangun pagi, kita tidur malam ini, besok pagi kerja lagi, misalnya sekolah lagi, malamnya itu harus menjadi lebih pintar daripada kita tidur di malam sebelumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya, investing itu bukan sprint ya. Jadi bukan kita ini kayak jago-jagoan sama teman kita, oke, bulan ini aku cuan 20%, kamu cuma cuan 5%, kamu bahkan rugi, kamu cupu. It's a marathon, bukan sprint. Iya, kita seumur hidup kita ya kita bakal invest gitu. Jadi ini tuh lifestyle. Ingatlah bahwa kita bukan saya invest hanya setahun ini, habis itu saya stop, nggak invest lagi. Oh, mungkin 5 tahun lagi kalau I feel like it, aku bakal invest lagi. Nggak seperti itu. Kita invest itu marathon sekali lagi. Jadi kita invest tahun ini, tahun depan tetap invest, tahun ketiga tetap invest. Kuncinya adalah di kata konsistensi dalam dunia investasi itu. Oke, ini thank you semuanya. Ini buat akhir dari sesi 2. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, misalnya nanti belum kesampai dijawab di Q&A ini, bisa email ke saya di edgar.diharja@gmail.com. Thank you. Terima kasih Pak Edgar untuk pemaparannya. Jadi, mana lagi? oh ya, oke. Emailnya? Silakan ini. Pak, ini ada yang menanyakan. Oh iya, emailnya, sebentar ya, Pak. saya share screen lagi, bisa di screenshot. Ya. Nah, ini teman-teman silahkan untuk
di screenshot terlebih dahulu. Kayak nanti kalau misalnya nih ke depannya pas lagi memulai investasi atau lagi mencoba nih mau nyemplung gitu terus ada yang bingung gitu, nah bisa ditanyakan langsung ke Pak Edgar. Nah ini tadi ini nih saya tertarik dengan tips yang ketiga tadi dari Pak Edgar, yaitu tentang do nothing. Nah itu Pak, itu biasanya itu ya Pak ya. Saya ini kan juga sedikit ya Pak ya, investasi dikit-dikit tipis-tipis gitu ya Pak ya. Nah itu biasanya kebawa apa sih Pak, FOMO gitu. Ini bentar lagi ada IPO nih, saya harus beli nih. Nah itu benar sekali kata Pak Edgar itu ya, jangan sampai teman-teman itu tergoda dengan hal-hal seperti itu. Nah, untuk sesi yang kedua ini silahkan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ini tadi di kolom chat ada pertanyaan dari Billy. Silahkan untuk Billy Iskandar. Boleh di-unmute dan memberikan pertanyaannya langsung nih. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya dan juga terima kasih kesempatannya dari Pak Edgar. Saya ingin menanyakan ya, kan di Indonesia ini kan ada beberapa saham blue chip yang terkenal ya, seperti contohnya BBNI, BMRI, SII. Mereka semua dikenal sebagai perusahaan yang besar, berlaporan keuangan baik dan juga dianggap perusahaan yang sudah mature. Jadi otomatis kan kayak go-to-nya orang yang berprinsip fundamentalis kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari kenyataannya, kenapa kok dalam jangka panjangnya kenaikan mereka itu ada yang jadi sideways. Jadi kayak naik turunnya di harga itu aja, bahkan ada yang sampai harganya jatuh nemen seperti contohnya saham UNVR atau Unilever. Nah, dengan demikian tuh bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan yang konsisten di saat saham-saham tersebut mengalami fase-fase seperti ini. Ya, sekian, terima kasih Pak. Oke, thank you Billy ya. Very good question. Ini memang pertanyaan banyak investor ya. Saya beli perusahaan bagus, tapi kenapa kok harganya malah turun atau malah nggak cuan atau malah nggak kemana-mana. Jadi kalau kita balik ke framework yang saya kasih tadi dari Terry Smith, bahwa yang pertama adalah buy good companies. Ini kebanyakan perusahaan, kebanyakan investor mereka bisa centang. Oke, ini good companies. Tapi yang kedua adalah kebanyakan orang yang nggak bisa, yang mereka kelewatan adalah do not overpay. Misalnya kayak kasusnya, saya kasih contoh Unilever seperti itu ya. Unilever itu naiknya gila-gilaan sampai tahun 2018, dan itu kayak PE-nya sampai 2018 itu tinggi sekali sampai nggak justifiable. It's still a good company, it's a very, very good company Unilever, tapi ketika dibeli di harga yang terlalu tinggi, otomatis ke depannya nggak bakal memberikan return yang memuaskan, karena bayarnya kemahalan. Seperti itu. Jadi meskipun kita fundamentalis nggak hanya lihat perusahaan yang bagus, tapi kita juga harus lihat bahwa oke, perusahaan ini bagus, apakah kita beli di harga yang masuk akal atau kemahalan? Jangan sampai kemahalan. Ini makanya good company not necessarily a good investment. Good company kalau dibeli harga yang baik baru menjadi good investment. Seperti itu Billy kurang lebihnya ya. Cukup menjawab ya Billy ya, atau mau ingin bertanya lagi Billy? Ya Pak, jadi Pak Edgar ini berpaku pada itu ya Pak, pada prinsip margin of safety ya Pak, untuk membeli saham-saham investasi ini Pak, yang digunakan untuk investasi. Ya benar. Jadi kita all good investing itu semua menggunakan margin of safety ya. Sama kayak misalnya kita mau beli, misalnya kita mau investasi apapun, kita nggak harus ngomong saham ya. Kita misalnya mau investasi rumah begitu ya. Ya kalau misalnya kita merasa rumah ini hanya disewakan hanya sekian, ya maksudnya ya kita jangan belinya kemahalan seperti itu. Ketika kita udah mulai kita nggak pakai margin of safety, kita tahu valuasinya layaknya hanya segini, tapi kita belinya kemahalan, menurut saya ini udah bukan investing, tapi udah masuk ke speculating. Tapi benar, Billy, kuncinya itu di kata-kata, 3 katanya di margin of safety. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu margin of safety apa, itu mungkin saya tadi kembalikan ke contoh yang ini ya, misalnya saya kasih ini sebentar. Jadi misalnya tadi yang ada contohnya, tadi ya. Nah ini kan contohnya tadi saya beli rumah, misalnya saya valuasi di harga 600 juta, kalau bisa belinya di diskon 30%, 420 juta ini. 30% yang kita sebut dengan margin of safety. Kita sebagai investor, kita perlu yang namanya margin of safety ini. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Thank you, Billy. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari Brian Timothy, Pak. Silahkan, Brian Timothy. Izin bertanya, Pak. Tadi ada Unilever sendiri, kita tahu bahwa saham tersebut downtrend. Dalam saham downtrend tersebut tentunya akan ada pullback pada suatu saat tertentu. Jika kita melakukan trading di Unilever tersebut, kita menarik trend line maupun kita bisa tahu support resisten yang akan terjadi, kita tentu akan memiliki trading plan terlebih dahulu untuk melakukan taking profit maupun cut loss. Maka apakah investasi ini akan lebih menguntungkan daripada trading tersebut? Lalu saya juga ingin bertanya, apakah nominal cadangan devisa negara dari Indonesia saat ini dapat meredam isu tapering yang sekarang sedang terjadi? Lalu bagaimana cara mengatur psikologi maupun money management pada saat melakukan investing tadi? Terima kasih, Pak. Ada 3 pertanyaannya, benar ya, Brian ya. Pertama saya jawab dulu investasi versus trading, seperti itu ya. Investasi versus trading itu kita bukan harus memilih ya, Brian ya. Kita bisa melakukan keduanya sih kalau kita mau. Cuma memang mereka ini susah sekali disamakan karena memang konsepnya itu berbeda. Kalau investasi kan kita itu lebih ke investing seperti itu ya. Kalau trading itu kita lebih ke spekulasi dan kita bisa cuan di keduanya. Cuma mungkin kalau saya bisa bilang cuannya itu bisa lebih tinggi trading. Kalau misalnya orangnya jago trading sekali, saya kasih contoh di Amerika itu ada yang namanya saya lupa namanya, ada profesor dari Princeton gitu ya, namanya Medallion Fund nama perusahaannya. Dia bisa trading itu jago sekali, untungnya itu 60% setahun. Dan Bank JP Morgan itu tradingnya setahun itu hanya lose 6 hari, sisanya itu untung semua. Jadi kalau ngomong cuan itu bisa lebih tinggi trading menurut saya kalau beneran jago. Cuma yang menjadi kelemahan trading adalah pertama resikonya besar dan nggak semua orang tuh bisa jago trading seperti itu dan punya risk profile yang tinggi. Dan yang kedua, kan biasanya orang yang trading ini nggak berani masukin uang yang besar karena mereka tahu ini high risk. Jadi misalnya ada orang yang punya 10 juta begitu ya, atau mungkin kalau mungkin lebih dibesarkan lebih ada bayangan 100 juta seperti itu ya. Mungkin dia hanya berani trading di uang 10 juta. Nah, sedangkan kalau orang yang investasi karena berhubung lebih aman, dia berani di 90 juta. Jadi meskipun nanti yang investasi cuannya mungkin hanya 10%, tapi kan dia berani masukkan uang yang besar karena relatif aman. Nah, 10% dari 90 juta itu kan 9 juta. Sedangkan yang trading, dia kan hanya berani masukkan 10 juta. Mungkin cuannya sampai 50%, tapi kan 50% dari 10 juta hanya 5 juta. Jadi meskipun secara persentase itu lebih tinggi trading, tapi secara nominal mungkin bahkan bisa lebih tinggi investing, karena orang yang trading biasanya nggak berani masukkan uang besar-besar karena resikonya tinggi, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir kalau saya kasih input, kalau belajar trading, jangan pakai leverage, karena itu resikonya tinggi sekali, bukannya uangnya hilang malah bisa ngutang malah. Itu banyak orang tuh terjebak di trading itu kalau sudah pakai leverage. Jadi itu jawaban pertama. Kalau yang jawaban kedua, otomatis saya yakin ya kalau dalam jangka panjang ekonomi Indonesia itu pasti nggak bermasalah seperti itu. Cuma yang mau saya tekankan mungkin yang tadi nggak masuk di presentasi saya, bahwa kita sebagai investor itu memang top down itu penting, makroekonomi penting kayak GDP, devisa dan lainnya itu penting, tapi itu nggak yang terpenting. Karena susah sekali memprediksi siklus ekonomi, karena susah sekali memprediksi arah ekonomi itu kemana. Nah ini makanya kalau di dunia saham, yang paling kaya seperti Warren Buffett, kita Charlie Munger, yang kita bilang yang sukses-sukses, misalnya di Indonesia, Lo Keng Hong, mereka itu suksesnya bukan dari memprediksi arah ekonomi, karena susah sekali memprediksi hal-hal seperti ini. Jadi kita sebagai investor, kita fokus yang bisa kita kontrol, yaitu melakukan bottom up, yaitu kita menganalisa perusahaan yang kita mau beli. Dan yang terakhir mungkin money management. Money management kalau trading, mungkin ya benar yang tadi Brian sudah lakukan tadi sudah benar ya, harus punya trading plan. Jadi misalnya kalau segini ya cut loss, kalau gini take profit, kita harus disiplin, kita harus make it mechanical. Biasanya orang yang salah di trading itu gimana? Biasanya kalau sudah minus, mereka berubah jadi investing. Nah, ini nggak boleh begitu loh. Kalau dari awal mau trading, ya harus kalau minus 5% harus di cut loss, misalnya seperti itu. Jangan kayak minus 5%, oh aku jadi investing aja deh.
udah minus 5% kan kalau investing nggak apa-apa, turun kan nggak apa-apa, bisa tambah banyak lagi. Seperti itu. Jadi kayak money management yang pertama, pakai uang dingin. Pakai uang dingin itu maksudnya jangan pakai uang yang mau dipakai dalam waktu dekat, jangan pakai utang, pakai trading plan, dan juga kalau yang belum jago ya jangan banyak-banyak. Mungkin kalau kayak manajemennya kurang lebih seperti itu, Brian ya. Moga-moga menjawab. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Silahkan Brian, mungkin sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah menjawab, tapi ingin bertanya lagi, Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di Desember ada window dressing dan juga Januari ada January effect, di mana dalam 12 tahun terakhir window dressing selalu mencatatkan hijau dalam IHSG, selalu mencatatkan profit. Lalu pada January effect juga mayoritas saham-saham akan melakukan perbaikan, sehingga portofolio tentunya juga akan mendapatkan profit. Di sana apakah jika kita melakukan invest, kita melepas dulu saham yang kita miliki, blue chip yang kita miliki pada Desember hingga Januari, lalu kita membeli lagi pada saat bulan Mei, di mana biasanya terjadi sell in May and go away. Demikian, Pak. Terima kasih pertanyaan saya. Oke, thank you, Brian. Ini banyak sekali ditanyakan ya. Cuma mungkin saya jawabnya gini ya. Kita jawabnya, saya pakai statistik aja. Dulu ada riset memang dari universitas, udah pernah meriset begitu ya. Investor yang keluar masuk sama investor yang stay in the market, cuannya itu lebih tinggi dari mana? Lebih tinggi mana sih? Nah, kita kan pasti membayangkan orang yang keluar masuk dari market. Ketika market mau turun, dia keluar. Ketika market mau naik, dia masuk. Pasti logikanya ya, lebih cuan yang tinggi yang keluar masuk. Tapi riset itu menunjukkan hal yang berbeda. Jadi, di riset itu malah menunjukkan bahwa orang yang stay, nggak apa-ngapain, nggak keluar masuk gitu ya, itu justru return-nya itu jauh lebih tinggi daripada yang keluar masuk. Itu seperti itu. Jadi mungkin saya juga pertama kali saya baca riset ini saya nggak percaya gitu. Tapi setelah saya di pasar modal, saya baru sadar kenapa. Karena menebak arah market itu susah sekali. Itu udah mirip ke arah spekulasi. It's so hard to predict kayak market ini bakal kemana. Meskipun secara statistik tadi yang ada window dressing atau apa, tapi secara praktek itu kayak mungkin tahun ini saya benar, tahun depan saya benar lagi. Tapi kalau saya tanya apakah saya bisa menebak dengan benar untuk 30 tahun ke depan, saya nggak yakin. Nah, ketika kita salah menebak berapa kali, itu return kita langsung kepotong banyak, misalnya gitu ya. Kita merasa, oh ini pasti bakal turun, ternyata habis itu kayak naik banyak sekali gitu ya. Jadi makanya saya kurang suka kalau misalnya kita investing itu kita keluar masuk dari market karena kayak analisa top down seperti yang tadi Brian bilang kayak ada window dressing, January effect, terus kayak Santa Claus rally atau apa. Itu saya kurang sukanya di sana. Soalnya ya mirip-mirip kayak agak hoki-hokian gitulah. Kalau hoki ya bisa cuannya lebih tinggi, kalau rugi ya ruginya tambah besar juga gitu. Nggak konsisten gitu loh menurut saya. That's a very good question ya. Banyak sekali yang tanya gini sih, memang membingungkan. Ya, Pak. Ini pelaku ini sepertinya Brian ya. Brian sudah cukup menjawab ya, Brian ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Memborong ini pertanyaannya ya, Brian ya. Nah, ini mengingat waktu ini ya, Pak ya. Ini saya berikan satu kesempatan lagi nih untuk teman-teman. Satu pertanyaan terakhir ini. Saya sudah melihat banyak. Nah, ini coba mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman? Saya ya, Bu Angel ya. Oh ya, silahkan Pak Alvin. Lumayan penting soalnya. Yang pertama, kalau kita ngeliatin marketnya luar, banyak banget investor-investor yang menyarankan membeli index fund, jadi membeli S&P 500 dan lain-lain. Bagaimana prospek membeli fund tersebut? Misalkan kita banyak kan, misalkan di Ajaib, ada beberapa reksadana indeks yang indeks IHSG yang langsung harganya lumayan, tapi memang kalau saya perhatikan chartnya tidak terlalu menarik. Yang kedua adalah menyangkut tadi Brian juga, perbedaannya adalah mengenai cut loss. Di beberapa investor mengatakan bahwa investor itu tidak mengenal cut loss. Tapi dalam kasus pandemi seperti kemarin misalkan, sejarah kan pasti berulang ya. Dari 4.000 BBRI bisa turun mencapai 3.000 dan 2.000. Apakah akan cut loss dan tunggu dia turun untuk beli lagi? Atau kita bakal stay di harga 4.000 dan nunggu levelnya kembali ke 4.000? Karena kalau pandemi kemarin kan benar-benar mempengaruhi harga, sangat-sangat mempengaruhi harga. Apakah akan cut loss atau lebih baik stay aja sampai dia balik lagi? Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, reksadana indeks. Mungkin reksadana indeks itu Pak Alvin ya.
Iya, betul, Pak. Guru ya Pak ya. Oh ya, masih muda kelihatannya Pak. Soalnya saya mikir sesuatu tadi. Ya Pak, ini saya setuju sekali dengan reksadana indeks ya. Bahwa kalau misalnya tadi kan ada pilihannya, kita bisa menganalisa saham kita sendiri. Itu susah sekali dan nggak semua orang punya waktu untuk itu atau passion untuk itu. Dan alternatif yang paling baik adalah reksadana indeks. Dan saya setuju. Dan reksadana indeks ini movement-nya besar sekali kalau di luar negeri. Tapi yang menjadi kekurangan kalau kita investasi di reksadana indeks di Indonesia adalah manajemen fee-nya yang masih sangat tinggi. Saya kasih contoh misalnya kita investasi di Total Stock Market Index, salah satu reksadana indeks di Amerika, itu biaya manajemennya adalah 0,04%. Jadi misalnya kita masukkan 100 juta, dipotongnya hanya 0,04% setahunnya. Nah, sedangkan kalau kita investasi di Indonesia, itu biayanya masih relatif mahal, sekitar 1,7%, 1,5 sampai 2%. Jadi kayak tinggi sekali, itu sangat tinggi sekali dibandingkan 0,04%. Jadi anggapannya kalau kita investasi di reksadana indeks di Indonesia, itu dividen dari perusahaan-perusahaan itu diambil oleh manajer investasinya. Jadi kan dividen kurang lebih setahun yieldnya 2% sampai 3% lah. Nah itu dipotong manajemen fee 2%, jadi akhirnya dividen kita itu malah diambil oleh manajer investasinya itu dengan reksadana indeks Indonesia. Yang kedua, setahu saya uang yang di-manage dalam reksadana indeks Indonesia itu masih dalam level ratusan miliar. Belum kalau di Amerika udah ribuan triliun, jadi kayak levelnya berbeda. Dan saya nggak sukanya kalau uangnya itu hanya ratusan miliar, itu kurang stabil. Misalnya sampai ada rush, misalnya ada suatu manajer investasi kehilangan kepercayaan, lalu kayak semuanya menarik uang, itu kita bisa kena impact, karena uangnya sedikit sekali, hanya ratusan miliar, seperti itu. Jadi makanya sekarang di Indonesia, Pak Alvin, ada movement di mana orang itu nggak mau beli reksadana indeks, tapi mereka itu build their own index. Jadi misalnya, reksadana indeks kan di Indonesia isinya misalnya IDX 30 saham, daripada saya beli lewat ajaib seperti itu ya, saya bisa beli 30 saham di portofolio saham saya sendiri, jadi saya nggak usah bayar 2%-nya dan relatif lebih aman, karena kalau sampai ada rush atau ada apa, itu saya nggak ikut apa-apa, kan saya beli sendiri seperti itu. Jadi mungkin jawaban pertama untuk indeks seperti itu. Yang kedua mungkin masalah cut loss, benar sekali, cuma yang mau saya garis bawahin di sini, alasan kita sebagai investor cut loss itu tidak ada hubungannya dengan harga. Jadi misal kayak contohnya BBRI, memang turun dari 4 ribuan sampai 2 ribuan, tapi secara fundamental itu BBRI nggak ada perubahan yang signifikan secara perusahaannya. Jadi misalnya saya punya perusahaan A, tiba-tiba turun 50%, saya nggak akan langsung cut loss seperti apa. Saya lihat dulu kenapa tiba-tiba perusahaan ini turunnya seperti ini. Kalau memang perusahaannya masih sehat-sehat saja, operasionalnya masih oke-oke saja, kayak kasusnya di BBRI itu ya cuma sentimen negatif saja, padahal perusahaannya nggak apa-apa, BBRI tetap perusahaan bank aset terbesar di Indonesia, saya nggak bakal cut loss. Cuma mungkin bedanya, saya bakal cut loss itu kalau alasannya berhubungan dengan perusahaannya. Misalnya kayak saya contohnya, misalnya kayak paling gampang, misalnya saya memegang saham Gudang Garam atau HM Sampurna Rokok. Nah, saya nggak lihat harganya gimana. Kalau misalnya tiba-tiba tahun depan pemerintah membuat peraturan, oke, semua penduduk di Indonesia tidak boleh merokok, itu mau harganya berapapun ya pasti langsung saya jual, nggak peduli untung atau gimana. Jadi saya lebih lihat kayak ke dampak ke perusahaan itu seperti apa. Jadi saya nggak membiarkan kayak kalau marketnya turun saya ikut jual, kalau marketnya naik saya ikut beli, nggak. Saya lebih lihat ke perusahaannya ini bagaimana. Seperti itu Pak Alvin, semoga menjawab. Semoga menjawab ya Pak Alvin ya pertanyaannya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya masih cukup banyak Pak Edgar, tapi mengingat waktu dan ini ya waktunya yang sudah cukup mepet ini, jadi saya tidak bisa membacakan pertanyaan lagi. Nah mungkin teman-teman tadi sudah men-screenshot email dari Pak Edgar, bisa menanyakan lebih lanjut dengan mengirimkan email ke Pak Edgar. Nah ini kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ingin meminta Pak Edgar untuk memberikan closing statement-nya nih. Silakan Pak Edgar. Oh ya, Bu Angel, kasih. Jadi mungkin teman-teman saya sekali lagi garis bawahin ya, bahwa pentingnya untuk membedakan mana yang investasi dan mana yang spekulasi. Jadi jangan kita berpikir kita investasi padahal kita spekulasi.
yang paling bahaya itu adalah itu. Dan kalau mau spekulasi ya nggak apa-apa. Cuma ya kita mesti tahu bahwa itu spekulasi, resikonya tinggi, jadi ya jangan banyak-banyak kalau mau coba-coba. Dan yang nggak kalah penting, kita butuh kesabaran, kita harus mikir resiko, dan kita juga harus penting itu sebagai investor adalah kita adalah sebagai lifelong learner. Jadi kita terus belajar tentang berbagai macam hal untuk menjadi investor yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Edgar. Jadi lifelong learning ya teman-teman ya, belajar terus sampai usia kita menutup gitu ya, usia kita tutup usia. Nah, kebalik-baliknya. Jadi kita terus belajar, terus meningkatkan kompetensi diri kita. Oke, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita bersyukur ya teman-teman ya, kita senang sekali kita sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat baik, yang sangat berguna bagi kita ya, walaupun belum menjawab semua pertanyaan teman-teman, saya yakin webinar hari ini tuh bisa membuka sedikit ya wawasan teman-teman tentang bagaimana kita menjadi investor yang memiliki intelektual gitu ya. Nah, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Saya mohon kesediaannya Pak Ben untuk menutup webinar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar melalui Pak Edgar tentang bagaimana kami harus menjadi orang yang bijaksana di dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong setiap kami ya Tuhan, anak-anak kami secara khusus, untuk mereka memperlengkapi diri mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, rajin dan disiplin di dalam belajar, supaya mereka dapat berkarir di masa depan mereka dengan baik. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pak Edgar Tuhan yang telah berbagi sharing pengalaman kepada setiap kami. Kiranya Tuhan akan menyertai, secara khusus kami berdoa untuk rumah tangga yang baru dibentuk, kiranya Tuhan akan memberkati dengan kasih dan kebahagiaan yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami sebentar akan mengakhiri webinar kami, kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami yang sudah mengikutinya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.